Mimi ditemani sama Kak Andin dan sama Kak Kiki. Halo. Halo semuanya. Oke, pada pagi hari ini kita mau memulai sekolah minggu, tapi sebelum memulai kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyiin apa Kak Andin? Nyanyiin apa Kak Kiki? Hatiku penuh nyanyian. Musik. Benar banget, sebelum memulai lagi kita harus berdoa. Doa pembukaan untuk memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Silahkan Kak Kiki untuk membuka dengan doa. Oke, mari adik-adik dan teman-teman semua yang di rumah, kita akan buka sekolah minggu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan sekolah minggu. Kiranya Kau berkati Tuhan jalannya sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin, makasih Kak Kiki. Andin, gimana kalau kita nyanyi? Tapi aku tuh mau kasih tahu ya sama teman-teman di rumah, kalau aku tuh sayang banget sama teman-teman di rumah. Aku tuh pengen peluk sama teman-teman di rumah. Aku jadi gimana nih jarak jauh? Gimana kalau gantinya Andin aja yang tak peluk? Mau nggak Kak Andin? Mau dong, yuk kita peluk dulu. Sasin. Aku juga mau gantian peluk sama Kak Kiki boleh? Boleh. Oh, terima kasih. Gimana kalau kita mau nyanyiin satu pujian? Yesus sayang semua. Oke, kita mau nyanyikan pujian Yesus sayang semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kira-kira siapa ini yang bawa firmannya Kak Andin? Siapa ya? Kak Kiki tahu nggak? Siapa ya? Yang bawa firman ada Kak Binga. Kak Binga, ayo aku mau dengar firman Tuhan lah ya. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Kok kurang keras sih?
Gimana, sehat semuanya? Oke, di pagi hari ini kita harus sehat dan kita harus semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Oke? Nah, sekarang kita mau mendengarkan renungan. Sebelumnya, mari kita bersatu, duduk yang manis dulu. Duduk yang manis, yang rapi, kita mau berdoa. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu kami bisa bangun pagi, bisa bertemu dengan keluarga yang kami kasihi Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, semoga firman yang kami dengarkan bisa menjadi penuntun dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk semuanya sekarang disiapkan Alkitabnya. Nih Alkitabnya disiapkan. Ya, yang sudah bisa membaca nanti membaca bareng sama Mas Bingar. Tapi yang belum bisa minta tolong papa, mama, kakak dan saudaranya yang ada di rumah untuk bisa membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke? Yuk kita buka dari kitab Yakobus. Ya, Yakobus itu perjanjian baru. Yakobus ya, kita perjanjian baru pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Mas Bingar ulangi ya. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke 12. Yang demikian firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, gimana adik-adik? Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah membaca bersama-sama ya tadi ya, dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Nah, hari ini tema untuk renungan sekolah minggu adalah lidahku memuji Tuhan.
kita sudah diajarkan banyak hal oleh Bapak Ibu guru, terutama yang kelas besar ya, kegunaan dari lidah. Lidah itu juga termasuk dalam salah satu panca indera. Ada 5 indera di dalam tubuh kita, atau di tubuh kita itu ada 5 panca indera. Ada lidah, ada telinga, ada mata, ada kulit, dan juga ada hidung ya, ada 5. Nah, lidah ini berfungsi sebagai apa sih teman-teman? Halo, apa? Lidah itu fungsinya apa teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah? Fungsinya lidah yang pertama ada apa? Yo, Mas Bingar cuma tahu 3 nih ternyata. Yang pertama, lidah itu berfungsi sebagai pengecap rasa. Jadi ketika adik-adik yang ada di rumah bisa merasakan pahit, manis, pedas, asin, itu semua karena fungsi dari lidah, bukan dari kulit, mata maupun telinga ya. Nanti kalau baru makan pedas kena mata, jadi sakit dong matanya ya. Jadi fungsi atau ketika kita bisa merasakan pedas itu salah satunya karena, bukan salah satu tapi satu-satunya karena si lidah ya. Yang kedua, lidah punya fungsi membantu berbicara. Jadi kita bisa berbicara seperti ini semua karena peran dari si lidah itu teman-teman, dan membantu menelan makanan. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan dengan menggunakan kata-kata yang baik. Tetapi lidah juga bisa sebagai tempat untuk menyakiti orang lain. Nah, kenapa kok bisa gitu ya Mas Bingar ya? Karena mungkin adik-adik yang ada di rumah tidak sadar banyak perkataan atau omongan yang dikeluarkan oleh adik-adik itu menyinggung perasaan teman atau saudara yang lain. Ya enggak? Ya toh, kalau di sekolah ketika kalian jengkel pasti kalian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, itu fungsi yang salah dari lidah. Jadi Tuhan memberikan lidah kepada kita itu gunanya untuk berbuat sesuatu yang baik. Contohnya apa? Berbuat yang baik dengan lidah. Oke, memuji nama Tuhan, betul. Terus apa? Mendoakan teman, memberikan semangat, itu betul. Tapi yang tidak boleh mengejek, menghina, mengutuk. Ya, kalau bahasa Jawane ngonek-ngonek itu nggak boleh. Ya, kita harus bijaksana dalam menggunakan lidah kita. Oke? Nah, ada lagu dalam sekolah minggu dulu, Mas Bingar tuh pernah dengar lagunya itu, hati-hati gunakan mulutmu. Ya, kalau nggak salah seperti itu lagunya ya. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, coba kita ganti, hati-hati gunakan lidahmu ya. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu. Nah, dalam lagu itu kita diberikan pesan oleh Tuhan supaya apa? Berhati-hati dalam menggunakan lidah. Ya, karena Tuhan itu selalu melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Apa yang kamu lakukan tadi pagi, apa yang kamu lakukan besok, apa yang kamu lakukan kemarin, itu pasti tidak pernah lolos dari pandangan Tuhan. Tuhan selalu mengamati kita. Jadi kita harus hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Nah, lidah itu banyak digambarkan seperti api teman-teman. Meskipun kecil namun dapat membakar. Artinya sedemikian kecil yang dilakukan oleh lidah ternyata berpotensi besar dalam kehidupan. Nih contohnya, ada 2 anak-anak, namanya Andin dan juga Kiki. Ya, kok bisa mirip ya sama MC sekolah minggu pada pagi hari ini? Wah, mungkin sebuah kebetulan juga nih namanya bisa sama. Ya, tadi Mbak Kiki sebagai pengiring, Mbak Andin sebagai MC. Nah, Mbak Andin, bukan Mbak Andin yang itu loh ya, Andin yang lain ini ya. Andin dan Kiki itu satu teman di bangku sekolah dasar SD kelas 6 mereka.
Nah, mereka sedang mengikuti mata pelajaran olahraga. Terus ternyata guru memerintahkan seluruh siswa termasuk Kiki dan Andin itu untuk mengambil bola yang ada di gudang. Tapi ternyata bolanya tersisa 1. Nah, Kiki dan Andin rebutan nih. Mereka lari cepat. Mereka memegang bola itu bergantian. Mereka saling berebutan, ini punyaku, seperti itu. Lalu si Andin mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan membuat si Kiki tersinggung. Kiki langsung menangis ke ruang guru, lapor kepada guru. Dan akhirnya mereka berdua dipanggil ke ruang guru, menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata si Andin tadi mengejek si Kiki yang membuat Kiki menjadi sakit hati. Nah, itu adalah contoh dari ketika kita tidak bisa menggunakan lidah kita dengan baik, ya. Lidah kita hanya gunakan untuk menjelek-jelekkan orang, mengejek orang, itu tidak boleh. Karena yang pertama itu tidak disukai oleh Tuhan, perbuatan yang seperti itu, mengejek, menghina itu tidak boleh. Lalu yang kedua, bisa juga apa yang kita katakan itu melukai hati dari teman kita tersebut, oke? Nah, lalu ada cerita lagi sekarang si Tono dan Tini. Si Tono dan Tini mereka adalah kakak beradik. Selisihnya kurang lebih 2 tahun. Tono dan Tini, lebih tua si Tono, ya. Nah, terus pada saat itu masa sedang PAS, penilaian akhir semester, ya. Penilaian akhir semester. Nah, si Tono itu mengalami ketakutan karena besoknya ujian matematika. Wah, mengerikan ini. Tono takut tidak bisa mengerjakan ujian matematikanya besok. Lalu Tini melihat hal itu dan mendekati si Tono. Tono, yuk kita berdoa supaya kamu bisa mengerjakan ujian dengan baik, biar nilainya bagus. Dan mereka akhirnya berdoa bersama, dan si Tini selalu menyemangati si Tono. Nah, itu tadi fungsi dari lidah yang digunakan dengan baik. Jadi dia memberikan semangat dan mengajak si Tono untuk berdoa. Nah, kalau adik-adik mau milih yang mana dari 2 kisah tadi? Si Kiki dan Andin, yang si Andin mengajak si Kiki, atau Tono dan Tini yang mereka berdoa bersama dan saling memberikan dukungan ketika salah satu dari mereka mau ujian. Ya, yang mana? Ya, jangan ditiru yang Andin, ya. Andin jangan ditiru, dan Kiki tadi. Ya, si Andin itu sering mengejek Kiki, ya. Tetapi tirulah si Tono dan Tini. Ketika mereka dalam kesulitan, mereka menggunakan lidah dengan baik, dengan cara mereka saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, dikisahkan dalam Yakobus tadi, Mas Binger ingin melihat atau mengajak kita melihat Yakobus 3 ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi, menggambarkan sebuah kapal yang sangat besar dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Ya, jadi kapal yang sangat besar atau bahkan pesawat itu bisa dikendalikan dengan kemudi yang sangat kecil, ya adik-adik, ya. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita dapat ditentukan bagaimana kita bisa menggunakan lidah kita. Apabila kita menggunakan lidah dengan baik dan bijaksana, maka hidup kita juga akan nyaman dan tentram. Tetapi apabila kita menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang tidak baik seperti tadi, mengejek, menghina, mengolok-olok dan lain sebagainya, pasti itu nanti juga akan memberikan dampak yang kurang baik kepada hidup kita. Hidup kita merasa tidak aman, kita bisa dijauhi oleh teman-teman kita, oke? Nah, mulai sekarang yuk kita harus bisa mengendalikan lidah kita. Kita harus bisa mengendalikan perkataan kita. Gunakan lidah kita untuk sesuatu yang baik, misalnya memuji nama Tuhan, mendoakan teman, memberikan semangat, ya, berkata jujur, dan masih banyak hal yang baik lainnya. Karena ketika kita salah dalam menggunakan lidah, maka hidup kita tidak akan sejahtera.
Oke adik-adik, mulai sekarang kita mohon tuntunan dari Tuhan untuk bisa menggunakan lidah dengan baik. Mulai belajar ya, saling mengejek, ngata-ngatain itu dihilangkan semuanya. Ganti dengan ucapan yang memberikan berkat kepada teman-teman atau kepada orang lain. Oke, mari kita bijaksana dalam menggunakan lidah kita. Mari kita lebih baik, lebih bijaksana dalam berkata-kata supaya dapat mendatangkan berkat untuk semua orang. Oke, terima kasih. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan senantiasa memberkati kita dan menjagai kita supaya dapat menggunakan lidah kita dengan baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah diajarkan untuk bisa menggunakan lidah dengan baik. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Tuhan di dalam aktivitas kami semua. Kiranya Engkau yang tuntun kami supaya kami dapat menggunakan lidah kami dengan bijaksana supaya dapat mendatangkan berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, seluruh hidup ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami mohon ampun jika dalam kehidupan ini kami masih banyak kesalahan dan terkadang kami tidak bisa menggunakan lidah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Vingar untuk firman-Nya. Terima kasih Kak Bingar untuk firman-Nya. Nah, benar banget ya Mimi apa yang dikatakan oleh Kak Bingar bahwa kita harus menjaga lidah karena dari lidah kita bisa menimbulkan dosa, kita bisa menyakiti hati sesama kita. Nah, untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Bernyanyi apa Kak Kiki? Kita akan nyanyi lagu yang tadi udah dinyanyiin Mas Vingar. Apa nih? Hati-hati gunakan mulutmu. Ya. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu. Ya, Andin, ini kita bentar lagi mau berpisah ya dengan teman-teman di rumah. Aku jadi sedih. Gak usah sedih Mimi, karena minggu depan kita masih bertemu lagi dengan teman-teman kita. Karena minggu depan kita juga akan ada sekolah minggu. Jadi gak usah sedih ya Mimi. Oh iya Kak Andin. Gimana kalau Kak Andin sekarang doa penutup aja? Benar, jadi sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, ibadah sekolah minggu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari Kak Andin yang pimpin. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas karena penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan lancar. Terima kasih juga atas firman yang Engkau sampaikan Tuhan melalui Kak Bingar. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita berpisah, gimana kalau kita menyanyikan satu lagu nih Kak? Mau lagu apa nih Kak? Kiki? Kita mau nyanyiin lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
pada pagi hari ini telah selesai. Tapi jangan sedih ya teman-teman, karena minggu depan kita akan bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu. Benar kan Mimi? Benar sekali.